Setelah mendapatkan materi tentang dualisme di dalam kelas filsafat yang diampu oleh Bapak Hasan Halawi, beliau memaparkan materi tersebut dengan mengambil sebuah cerita dari kitab Miskat, yang mana terdapat seorang pelacur yang sedang dihakimi oleh masyarakat sekitar. Maka ketika pelacur tersebut berkata, "Aku melakukan ini semua karena aku menghidupi 3 orang anak dan aku adalah seorang janda," seketika itu pula perspektif masyarakat berubah. Yang tadinya menghardik menjadi sebuah empati kepada wanita tersebut. Lalu menyadari hal tersebut, setelah mendengarkan cerita itu, saya sadar dan berpikir bahwa dewasa ini banyak sekali saya lihat contoh-contoh kasus dari dualisme, baik itu dialami oleh orang lain ataupun oleh diri saya sendiri. Maka ketika dualisme ini terjadi, antara baik dan buruk menjadi tabu dan moralitas kembali dipertanyakan, saya berpikir, sampai mana tolak ukur dualisme dalam mengganggu atau merusak moralitas kita sebagai manusia ini dapat terjadi. Dalam teori ini atau teori dualisme ini terdapat seorang tokoh yang bernama René Descartes. Dia mengungkapkan bahwa dualisme ini terjadi karena adanya kontradiksi atau kontradiktif antara badan atau tubuh dan jiwa atau soul. Adanya kontradiktif antara body and soul. Maka adanya kontradiksi ini menjadikan kita atau orang lain atau siapapun itu yang memiliki praktek dualisme dalam dirinya menjadi tidak jelas begitu. Soul atau jiwanya terkadang berpikir atau merasa bahwa itu baik, namun tubuh atau badinya mengerjakan hal yang sebaliknya. Ini semua dapat terjadi karena tabiatnya manusia itu memang suka menghakimi orang lain. Manusia melakukan kejahatan-kejahatan yang mereka sukai atau mereka pilih, dan menghardik kejahatan-kejahatan orang lain yang tidak dilakukannya. Sebagai contoh bagaimana? Sebagai contoh, jika ada seorang penjudi, dia akan menghardik kejahatan milik orang lain sedangkan dia melakukan kejahatan miliknya sendiri. Contoh, ada seorang penjudi melihat seorang pencuri, maka penjudi tersebut akan berpikir, "Oh, aku berjudi tapi setidaknya aku tidak mencuri." Dan dia merasa suci. Begitu pula sebaliknya apabila ada seorang pencuri yang melihat seorang penjudi, maka ia akan berpikir, aku mencuri tapi setidaknya aku tidak berjudi, dan dia merasa suci. Sama seperti kasus pelacur tadi. Dia menjadi seorang pelacur, namun dia tetap merasa suci karena dia menghidupi 3 orang anak dan dia adalah seorang janda. Maka di sini dipertanyakan bagaimana, apakah hal tersebut dibenarkan secara moral oleh kita atau secara moralitas kemanusiaan yang ada, atau bagaimana gitu. Dan apabila dibenarkan atau tidak dibenarkan, bagaimana tolak ukurnya sehingga dualisme dapat dibenarkan, atau bagaimana tolak ukurnya sehingga dualisme itu tidak dapat dibenarkan. Saya membuat video tugas akhir ini berupa sebuah esai video pertanyaan karena pemikiran atau proses berpikir itu akan berhenti ketika jawaban telah ditemukan. Jadi saya membuat ini sebagai sebuah pertanyaan agar setelah ini masih ada pikiran-pikiran yang tersisa. Bagaimana jika kalian ada baiknya, mungkin teman-teman yang melihat video ini atau Pak Hasan sendiri yang melihat video ini mau untuk membantu atau mau untuk ikut bergabung dalam pemikiran yang ada di video ini dalam menjawab pertanyaan tadi. Maka mungkin segitu saja.
yang dapat saya sampaikan. Ini adalah submit untuk tugas akhir kelas filsafat yang diampu oleh Pak Hasan Halawi. Untuk perhatiannya terima kasih dan sampai jumpa.